Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Aries Solusindo. Di kesempatan ini saya menghadirkan lagi Land Rover Discovery 4 diesel dengan tahun pembuatan 2013. Ini mobil begitu gagah. Seperti yang kita ketahui, ini mobil juga dari dulu terkenal dengan harganya begitu awet di pasaran. Padahal ya misalkan di tahun 2013 waktu itu pasarannya harga baru cuma 2,1 miliar. Tapi harga bekas yang seperti kita ketahui sekarang tahun 2010 saja masih menjual di harga 1,1 miliar ataupun bahkan lebih. Karena Discovery 4 diesel ini bisa dikatakan populasinya di Indonesia tidak begitu banyak. Nah, mobil ini makin menarik di pasaran karena sekarang yang ada di Indonesia yang all new-nya Discovery 5 baru mengeluarkan jenis bahan bakar bensin saja. Makanya mobil ini begitu menarik di pasaran Indonesia. Ya mungkin dulu banyak yang bilang kalau mobil ini tidak begitu oke dari segi desainnya, tapi sekarang malah begitu mulai banyak peminatnya karena desain ini bisa dikatakan tergolong unik karena bentuknya sangat kotak itu di bagian belakang. Nah, maksudnya ini adalah desain yang hanya dimiliki oleh Discovery 4 saja. Tidak ada contekan di mobil-mobil lainnya. Tapi kalau emang pabrikan Cina ada mengeluarkan mobil yang seperti ini ya saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas di Indonesia tidak ada mobil dari pabrikan Cina yang mengeluarkan bentuk yang seperti ini. Nah, yang perlu saya bahas adalah Discovery 4 2013 ini bagaimana kondisinya, masih begitu perfect. Ini Anda bisa lihat, ini saya dekatkan saja kondisinya. Ini dimulai dari bagian belakang. Ini kodenya adalah SDV6 HSE. Ini artinya adalah mesin diesel juga. Discovery 4 dengan mesinnya 3000 cc. Ini untuk bagian belakang Anda bisa perhatikan ada sedikit badan halus. Ya ini kalau dicat langsung tidak begitu tidak ya kurang oke. Lebih baik kita memberitahu aja lebih informasinya biar pembeli atau siapapun pemilik selanjutnya lebih puas dengan kondisi apa adanya yang dilihat di saat waktu beli. Untuk bagian posisi tangkinya ada di bagian kanan. Waduh, berhubung ini mulai hujan, tapi saya tetap melanjutkan video lebih cepat. Nah, di bagian kanan juga Anda bisa perhatikan, dan mobil ini sudah terdapat footstep. Tapi dia footstepnya bukan yang elektrik ya, seperti Range Rover Box, tapi dia masih manual. Harap dimaklumi walaupun hujan, video terus saya buat karena berhubung lagi ada COVID-19, jadi showroom harus dijadwalkan kalau mau lihat unit itu buka tutup. Ya, jadi misalkan mau lihat hari esok itu dijadwalkan 3 jam sebelum mau ke showroom. Dia menggunakan ring 19 dengan dimensi ban 2255/55. Ring pelaknya juga udah besar untuk ukuran mobil yang Jeep seperti ini. Saya buat video ini lagi sekedar mengingatkan kembali, mobil seperti ini jangan dilewatkan. Lebih baik ini salah satu mungkin mobil yang akan jadi investasi Anda ke depan. Karena mobil ini dari segi bentuk ataupun populasinya seperti saya bilang di awal tidak begitu banyak di Indonesia. Ke depan jika Anda merawat dengan baik atau menyimpan dengan baik, pasti mobil ini bisa-bisa tidak akan mengalami penyusutan lagi atau bahkan bisa menjadi mobil simpanan yang akan menghasilkan rupiah yang lebih baik. Anda bisa perhatikan untuk depannya. Ini di bagian lampu ada ditambahkan variasi. Untuk pelindung lampu ini sudah sangat jelas kalau mobil ini tidak ada permasalahan dengan baret lampu karena sudah menggunakan pelindung yang seperti ini yang sangat oke. Spionnya. Yang menariknya juga ini bagian atas sudah dilengkapi dengan sunroof sampai bagian atau bisa disebut dengan panoramik sampai bagian belakang. Sunroof di bagian depan. Dan juga menariknya dari bentuk desain kacanya sampai ke bagian atas. Jadi biasanya kalau mobil pada umumnya bagian putih ini pasti akan menyatu senyawa bodi sampai bagian atas, tapi ini adalah kaca yang memanjang ke atas. Nah, saya rasa cukup untuk bagian eksterior. Saya akan tunjukkan bagaimana kualitas
dari interior Land Rover Discovery 4 diesel tahun pembuatan 2013 ini. Nah, ini adalah salah satu Land Rover yang memiliki 3 roll tiga roll seater, atau emang sering disebut dengan 7 seater. Kondisinya masih sangat perfect di bagian tengah, jok kulitnya masih sangat oke, tidak ada permasalahan sama sekali. Dengan interior warna hitam terlihat masih begitu terjamin atau kualitasnya, atau begitu terawat. Nah, ini dia untuk bagian tengahnya, posisi panoramiknya Anda bisa perhatikan sampai ada di bagian belakang. Jarang-jarang ada mobil Jeep seperti ini memiliki panoramik sampai bagian belakang full ya. Bisa dikatakan ini full. Untuk baris ketiga, ini posisi seaternya lagi direbahkan agar berfungsi sebagai bagasi yang lebih luas. Di sini juga terdapat pengaturan seperti AC-nya dan juga lampu, semuanya masih berfungsi dengan. Untuk urusan jok tengah ini juga sangat nyaman. Nah, ini juga sangat lega, ini yang membuat posisi duduk, posisi nyaman. Ini kakinya tidak begitu dekat. Digunakan untuk buat santai. Di bagian belakang sudah sangat-sangat memiliki nilai kenyamanan yang lebih. Ini model AC yang model turbin. Ini ada pengaturannya juga. Box tengah. Untuk interior depan, dia sudah memiliki electric seat juga di bagian kiri. Sudah sangat lengkap, sudah sewajarnya mobil-mobil mewah memiliki electric seat lengkap kiri dan kanan. Kualitas joknya masih sangat oke. Anda bisa perhatikan tidak ada robek sama sekali, masih begitu lembut, masih begitu halus. Nah, bisa diperhatikan juga di bagian jok bagian kanan di depan juga masih sangat bagus, tidak ada yang robek. Masih begitu mulus. Ini artinya mobil dipakai begitu terawat. Itulah yang membedakan mobil mewah yang dirawat oleh orang yang tepat. Jadi hasilnya seperti ini. Mobilnya walaupun tahun 2013, tapi hasil pemakaiannya masih terlihat seperti ini. Ini menandakan benar-benar mobil dirawat sama pemilik yang tepat. Jadi hasilnya ya seperti ini. Anda bisa perhatikan sendiri, kulitnya masih sangat oke. Ini dia posisi sunroof di bagian depan. Saya perlihatkan sekali lagi bagaimana kualitas interiornya sangat-sangat terawat. Nah, ini dia pengaturan volumenya ada di sini semua. Ini saya kecilkan lagi. Terdapat sport chrono juga. Ini mobil head unit ya sudah sangat oke ya, sudah ada jamnya juga di sini. Nah, ini adalah pengaturan AC-nya atau temperatur. Nah, ini dia kelebihan dari Range Rover, sangat banyak untuk pengaturan kondisi jalanan ya. Sampai yang bersalju pun ada di sini. Anda bisa perhatikan yang di bagian kiri kedua. Tapi kan di Indonesia belum ada salju ya, tidak perlu digunakan. Terdapat air suspensionnya juga, itu hidroliknya bisa dinaikkan jika di jalanan ada genangan air misalkan sampai 20 cm atau 30 cm ya cukup Anda tekan tombol air suspensionnya. Nah, yang menarik dari Land Rover Discovery 4 yang tahun 2013 untuk postnailingnya sudah menggunakan yang seperti ini ya, sudah sistem yang terbaru yang digunakan oleh Range Rover Evoque. Padahal kalau model yang seperti ini sudah dari 2010, Land Rover Discovery 4 hanya menggunakan tuas biasa saja atau postnailing yang masih berbentuk tuas. Untuk handbrake-nya juga ada di sini. Jadi mobil gaya lama tapi interiornya sudah mewah seperti mobil-mobil keluaran terbaru, mobil-mobil yang keluaran dari tahun 2012 ke atas. Maaf, 2012 jika Evoque. Ya kalau model Range Rover Evoque 2013 akhir. Tapi ini adalah mobil dengan konsep model lama tapi interiornya sudah mewah. Jangan Anda bandingkan dengan Discovery 4 diesel misalkan tahun 2012 itu masih menggunakan tuas yang lama atau postnailing yang lama. Untuk interiornya
Saya rasa masih sangat oke semuanya. Jarak tempuh mobil ini 59.600 untuk tahun 2013, hal yang wajar. Nah, ini juga terdapat pengaturannya seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup untuk interior. Saya juga tidak perlu lama-lama lagi, berhubung cuaca juga sudah sore. Ini bentuk AC-nya. Untuk jenis sound yang digunakan, dia menggunakan Harman Kardon. Ini ada beberapa pengaturan memory seat dan juga central lock. Nah, oke lah kalau begitu, demikian review singkat saya untuk Land Rover Discovery 4 tahun 2013. Sekedar mengingatkan kembali kalau mobil ini dipasarkan di harga 1,575 miliar. Masih harga yang fantastis. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau mobil ini salah-salah bisa jadi nilai investasi juga ke depannya. Karena seperti yang saya pernah alami ya, di tahun 2018 mobil ini hanya pasarannya sekitar 1,3 miliar, tapi sekarang meroket tajam karena menyesuaikan dengan permintaan ataupun nilai selera pecinta otomotif. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Arya Solusindo. Jika menarik video ini atau tidak menariknya, dibantu subscribe saja biar saya atau biar channel saya lebih berkembang lagi mungkin ya. Terima kasih banyak. Salam semuanya.